Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami salah satu kelompok dari TT 4607 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami untuk memenuhi tugas dari mata kuliah jaringan telekomunikasi. Tolong di next. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Putra Alpha Omega Bangun dengan NIM 11012204041. Lalu saya sendiri Fadia Salsabila Zainal dengan NIM 11012200109. Lalu juga ada Pandu Dwi Nugraha dengan NIM 11012200156. Tolong di next. Nah, di sini kami akan membawakan 5. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada manual atau jumper, yang ketiga ada SS7 atau Signaling System 7, yang keempat ada Sigtran SS7 over IP plus switch, software atau hardware, dan terakhir ada IMS atau IP Multimedia Subsystem. Tolong di next. Nah, di sini kita masuk ke pendahuluan. Jadi, Sigtran dan IMS memodernisasi infrastruktur telekomunikasi dengan memindahkan layanan dari lingkungan tradisional berbasis sirkuit seperti SS7 ke jaringan berbasis IP. Evolusi dari manual jumper ke SS7 mencerminkan peralihan dari pengaturan fisik ke kontrol sinyal digital dalam jaringan telekomunikasi. Kemudian, Sigtran dan IMS memodernisasi lebih lanjut dengan memindahkan layanan ke infrastruktur berbasis IP, mengizinkan layanan multimedia dan data yang lebih kompleks. Tolong di next. Lalu ada manual atau jumper, pengaturan manual atau konfigurasi perangkat keras dengan menggunakan jumper yang biasanya digunakan untuk mengatur sirkuit atau parameter dasar. Tolong di next. Untuk selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya yaitu Putra Alpha Omega Bangun. Untuk selanjutnya, ada protokol yang mengelola panggilan dan pesan, yaitu SS7 atau Signaling System Number 7. Jadi, SS7 ini memberikan layanan yaitu penyiapan panggilan, pemeliharaan panggilan, dan pembebasan panggilan dalam jaringan telekomunikasi. Jadi, dalam membangun hubungan komunikasi pada jaringan telekomunikasi, tidak hanya melakukan switching, jadi juga ada proses yaitu namanya signaling. Signaling itu merupakan proses pertukaran informasi dengan merealisasikan kode-kode yang disepakati yang bertujuan untuk membangun hubungan, pengawasan, saluran, dan pemutusan hubungan. Jadi SS7 adalah protokol signaling out of band yang menyediakan pembangunan hubungan komunikasi bagi telekomunikasi tingkat advance. Boleh di next. Untuk selanjutnya ada Sigtran. Jadi Sigtran ini mempunyai nama lain dari Signaling Transport. Sigtran ini adalah sekumpulan protokol yang diciptakan untuk menghubungkan dunia komunikasi tradisional berbasis sirkuit dengan lingkungan IP atau Internet Protocol. Jadi sebelum adanya Sigtran, protokol telekomunikasi seperti SS7 sebelumnya beroperasi pada jaringan khusus yang terpisah. Jadi si SS7 itu menggunakan sirkuit fisik tersendiri. Jadi dengan hadirnya Sigtran di sini membawa perubahan dengan memungkinkan transmisi sinyal SS7 melalui jaringan IP. Dengan artian bahwa protokol SS7 yang digunakan untuk mengelola panggilan dan pesan teks sekarang dapat dijalankan di atas infrastruktur IP yang juga digunakan untuk mentransfer data dan juga suara. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Pan. Oke, baik. Nah, di sini mungkin saya jelasin tentang IMS. IMS itu dari kepanjangan dari singkatan dari IP Mobile System, yang dimana IP Mobile System itu merupakan arsitektur jaringan yang mendukung layanan multimedia berbasis Internet Protocol atau IP, seperti panggilan suara dan video melalui jaringan IP. IMS memungkinkan integrasi layanan data dan multimedia dalam satu platform yang dimana IMS merupakan salah satu konsep mobile system. Dalam hal ini dapat diartikan pula bahwa IMS dapat memberikan layanan berbasis mobile internet protocol atau mobile IP. Melihat dari ide dasar mengenai IMS dan perkembangan teknologi wireless yang saat ini memasuki era uh, broadband network khususnya di 3G dan kombinasi antara PSTN dan PLMN. Mungkin sekian dari penjelasan IMS, saya kembalikan lagi ke Fadia.
Oke, mungkin itu yang dapat disampaikan dari kelompok kami. Untuk kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.